Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Anak-anakku, kaifa halukum ya abnai? Bagaimana kabar antum wahai anak-anakku semua? Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga antum dan semoga antum baik-baik saja. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ustadz mau bertanya, tahu nggak kita sekarang ini belajar apa? Oh iya benar ya. Jadi sekarang kita akan belajar tentang adab ya. Terus apa tujuan kita belajar hari ini? Nah, tujuan kita hari ini belajar adalah agar antum tahu pentingnya belajar adab dengan benar. Jadi tujuan kita belajar, anak-anakku, belajar adab agar kita tahu ya bagaimana sih pentingnya belajar adab itu. Apa manfaatnya kita belajar adab? Nah, anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebelum Ustadz akan menjelaskan tentang pentingnya adab, terlebih dahulu Ustadz mau cerita nih, ya. Coba dengarkan ya cerita Ustadz. Ya, ada seorang ulama namanya Yahya bin Yahya. Ya, beliau adalah seorang pemuda dari Andalusia. Ya, beliau adalah pemuda yang sangat tekun dalam menuntut ilmu. Ya, dia sangat rajin, beliau sangat luar biasa. Ya, dia duduknya rapi, dia mendengarkan perkataan ustadznya, ya, kemudian dia belajar di rumahnya, kemudian dia murojaah, dia menghafal semua apa yang ustadznya ajarkan. Kemudian hebatnya lagi anak-anakku, beliau rela meninggalkan kampungnya, bayangkan, dari Andalusia. Kemana beliau menuntut ilmu agama? Beliau menuju Madinah untuk belajar, bayangkan anak-anakku. Ya, luar biasa perjuangan beliau. Ya, beliau rela meninggalkan tempat tinggalnya di Andalus menuju Madinah. Ya, perjalanan sudah berapa kilo itu anak-anakku. Ya, demi apa? Demi ilmu, demi belajar. Ya. Kemudian ya, siapa di Madinah tempat beliau belajar? Beliau belajar dengan imam yang sangat besar, imam yang sangat agung, yaitu Imam Malik rahimahullah. Beliau ketika belajar bersama Imam Malik, beliau belajar mendengar pelajaran dengan tekun dan rajin. Ya, tidak pernah bermain. Ya, kalau ada ustadznya dia duduk rapi, kalau ustadznya menerangkan dia mendengarkan dengan baik. Kalau ada tugas dia kerjakan, luar biasa Yahya bin Yahya. Ya, anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, suatu ketika di saat beliau belajar bersama teman-temannya di majelis Imam Malik rahimahullahu taala, tiba-tiba datang gajah lewat, bayangkan. Ya, karena di kota Madinah tidak pernah melihat, orang-orang di sana tidak pernah melihat gajah. Ya. Maka semua teman beliau keluar semua melihat gajah, karena beliau tidak mengetahui, mereka tidak mengenal apa itu gajah itu. Ya, dia takjubnya luar biasa melihat gajah. Ya, ternyata teman-teman mereka Yahya bin Yahya keluar meninggalkan kelas, bayangkan anak-anakku. Kecuali Yahya tetap duduk di tempatnya, bayangkan anakku. Ya. Kalau temannya keluar melihat gajah, kalau beliau Yahya diam saja, dia nggak mau melihat gajah. Akhirnya Imam Malik bertanya anak-anakku kepada Yahya yang diam di tempatnya. Ya. Maka Imam Malik mengatakan, Yahya, kenapa Yahya tidak ikut keluar bersama teman-temannya melihat gajah? Ya, tidak apa-apa, keluar saja, ntar masuk lagi. Tapi apa kata Yahya bin Yahya? Ya, dengan sopan beliau menjawab, aku datang jauh dari negeriku untuk belajar agama, Ustaz, bukan untuk melihat gajah. Subhanallah anak-anakku. Ya, luar biasa perkataan Yahya. Beliau rela meninggalkan kampungnya. Beliau rela tidak mau ikut sama teman-temannya yang keluar meninggalkan ilmu, karena beliau benar-benar niatnya datang ke kota Madinah untuk belajar ilmu. Maka tidak heran beliau menjadi ulama besar. Ya. Maka anak-anakku sekalian, kalau kita belajar,
maka harus kita memiliki adab anak-anakku. Ya, kalau kita belajar harus serius, ya jangan bermain. Ya, ada waktunya bermain. Ya, kalau belajar ya. Nah, sejak peristiwa itu Imam Malik menjuluki beliau dengan akil dari negeri Andalusia. Apa maksudnya? Beliau adalah seorang yang berakal, orang yang cerdas dari Andalusia. Nah, itu anak-anakku ya, kisah yang sangat luar biasa ya dari Yahya bin Yahya. Nah, dari kisah itu ya, kita bisa mengambil faedah anak-anakku. Ya, dengan kita belajar adab, ilmu menjadi mudah. Ya, cepat kita mendapatkan ilmu. Ya, maka harus kalian punya adab. Tapi kalau kalian nggak punya adab, maka ilmu itu sulit untuk masuk. Ya, ilmu itu tidak mau masuk, tidak mau memberikan kita. Ya. Dan perlu kita ketahui anak-anakku sekalian, ya, para ulama sangat memperhatikan adab. Ya, mereka ya rahimahullahu taala selalu semangat dalam apa? Belajar adab. Bahkan ya mereka para ulama itu lebih mendahului belajar adab ketimbang ilmu-ilmu yang lain. Kenapa? Karena adab kunci dari ilmu. Ya. Sehingga apa? Mereka menjadi ulama besar. Kenapa? Karena mereka benar-benar memperhatikan adab. Ya. Bukan hanya menjadi orang besar, ya bahkan mereka ya ulama itu memahami semua ilmu yang begitu banyak. Ya. Nah, jadi sekali lagi ya kalau kita ditanya kenapa kita belajar adab, maka jawabannya adalah apa? Mudah mendapatkan ilmu. Jadi ya kenapa kita belajar adab? Apa manfaatnya kita belajar adab? Tujuannya cuma satu, yaitu adalah dengan kita belajar adab, ilmu itu mudah kita dapatkan. Nah, anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ingat ya, belajar adab ya, agar mudah mendapatkan ilmu. Ya, itu kesimpulan pelajaran kita ya hari ini. Jadi sekali lagi kita belajar adab agar mudah mendapatkan ilmu. Nah, anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga dari cerita ini kalian menjadi anak-anak yang memiliki adab dan akhlak yang sangat mulia. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita menutup pelajaran ini, ya, mari kita menghafal sebuah doa agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ikutin Ustaz ya. Allahumma inni as'aluka. Coba. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Coba ulangi Ustaz. Ulang. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ayo tinggal satu. Sekali lagi, tinggal sekali lagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Ya, jadi itu anak-anakku ya, harus dihafal ini doanya ya. Besok ya setelah pelajaran ini Ustadz mau mendengarkan kalian yaitu menghafal doa ya agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dari pelajaran tadi maka silahkan tugasnya adalah silahkan dikerjakan halaman 3 sampai halaman 5 ya anak-anakku ya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.